Hai, welcome back to my channel, Antoni Sarsono. Nah, buat teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan saya seorang investor properti yang saat ini sudah memiliki ratusan kamar kos-kosan. Dan sekaligus juga saya sebagai developer yang sedang membangun beberapa perumahan juga. Nah, teman-teman, di sini saya akan bahas tentang topik yang menarik. Sebenarnya, kalau masih muda, lebih bagus saya itu menjadi pengusaha atau menjadi investor. Kadang kita ini ragu nih, kalau sudah lulus kuliah, jangankan mikir pengusaha atau investor, mau ngapain ke depannya itu juga nggak ngerti nih sebenarnya harus ngapain gitu. Nah, kita akan bahas karena saya sudah berpengalaman di dunia usaha, saya sudah berpengalaman di dunia startup pun juga sudah ada, investor pun juga sudah ada. Jadi saya mungkin bisa sedikit sharing pengalaman saya selama 6 tahun menjadi pengusaha dan juga pengalaman saya 4 tahun di bidang kos-kosan. Sebenarnya kita harus membedakan dulu pengusaha dengan investor. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau kita ngomongin pengusaha, yang membedakan itu adalah kita menukarkan waktu kita untuk uang. Sedangkan kalau kita menjadi investor, goalsnya kita adalah supaya kita itu nggak ngapa-ngapain, tidur aja juga bisa dapat duit. Nah, itu goals yang berbeda. Jadi di sini kita fokus nukerin waktu kita untuk jadi uang. Tapi kalau di sini kita pengennya nggak ngapa-ngapain, tetap dapat uang. Dari konsep hal tersebut, artinya di sini udah jelas ya, sebagai investor pasti lebih menyenangkan kalau secara konsep. Tapi apakah benar-benar seperti itu? Kita coba breakdown satu-satu. Sebenarnya kalau dari pengusaha, selama saya 6 tahun, saya tuh belajar satu hal. Kita ini harus bisa belajar apapun. Semuanya kita pelajarin. Mulai dari cara jualannya. Dulu saya berpikir, untuk pengusaha yang paling penting apa? Bisa jualan. Nah, tapi jualan pun juga nggak hanya satu hal yang dipelajari. Dalam jualan itu ada yang namanya branding. Branding ada yang namanya marketing. Marketing ada juga yang namanya selling, ya kan? Jadi tiga hal ini semua berbeda. Branding ada hal sendiri, cara bikinnya sendiri, kontennya gimana, terus habis itu cara mengiklannya dari secara marketingnya, terus habis itu gimana cara marketing ini akhirnya tersampaikan ke audiensnya dan akhirnya di-convert ke dalam sebuah sales yang akhirnya bisa dijual dengan angka yang bagus. Ini kan semuanya butuh proses. Saya pikir dulu untuk menjadi pengusaha cukup menguasai ini, tapi ternyata tidak, teman-teman. Di sini bukan hanya tentang berjualan, tapi juga tentang operasional. Kalian harus juga belajar nih cara taunya membuat SOP yang benar, cara hiring yang benar, cara belajar untuk supaya stok barang itu tidak miss itu seperti apa. Itu juga sesuatu yang perlu kalian pelajarin. Apakah cuma itu aja? Enggak juga. Kalian juga butuh yang namanya penjaga. Jadi pastikan ya, kalau kayak pemain sepak bola, pengusaha tuh kayak pemain sepak bola, harus bisa jadi striker, habis itu sudah bisa jadi pemain tengah, backnya juga bisa, dan yang terakhir juga jadi kiper, ya kan? Sekarang back sama kiper itu apa? Ya namanya kondisi keuangannya kalian. Kalian harus tahu cara baca laporan keuangannya, cara accountingnya gimana, bahkan accounting sama auditor itu juga berbeda. Terus habis itu cara untuk kalian mengerti secara perpajakan supaya nanti nggak kena bermasalah di kedepannya, itu semua harus dipelajari satu persatu semua. Memang berat ya, maksudnya kalau kita ngelihat untuk orang masuk ke dalam sana itu benar-benar harus menguasai skill-skill tersebut. Misalkan dia tidak menguasai pun, dia harus mencari orang yang bisa mengerjakan hal tersebut. Cuman ya mau gimana pun, pengusaha tetap pengusaha. Walaupun dia memasrahkan sama orang, tetap paling nggak dia harus bisa baca matriks. Dia harus tahu cara bacanya supaya nggak bodoh-bodoh banget. Yang penting caranya sudah tahu, dia cuman baca aja, baca laporan-laporannya aja. Nah, pengusaha tuh kayak gitu. Dia harus bisa belajar semua hal dari depan sampai ke belakang. Tapi dengan catatan, setelah dia menguasai hal tersebut, dia punya reward yang jauh lebih besar dibandingkan dengan investor. Iya dong, kalian menukarkan waktu kalian belajar mati-matian, kalian menukarkan energi kalian dari pagi sampai malam, bahkan kadang-kadang sampai pagi lagi, masa nggak dapat reward yang besar gitu kan? Nggak lucu ya. Nah, jadi di sini kalian itu benar-benar menukarkan seluruh waktunya kalian. Tapi setelah itu reward yang kalian dapatkan, misalkan kalian punya uang 10 juta, ya dalam waktu 1 tahun bisa nggak jadi 100 juta? Mungkin nggak? Mungkin banget. Chance-nya besar nggak? Besar banget gitu. Mungkin nggak kalau misalkan uang dari 100 jutanya itu tahun depannya jadi 300 juta, 500 juta? Mungkin nggak? Mungkin banget gitu loh. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang instrumen atau investasi, mungkin nggak seperti itu. Dari 10 juta jadi sampai 1 miliar tiba-tiba. Ya mungkin, tapi chance-nya kecil sekali. 1 in the million banget gitu loh. Jadi kalau temen-temen mau bener-bener lebih cepat kaya, ya pasti masuk dulu ke dalam jalur yang namanya pengusaha ini. Tapi ingat ya teman-teman, waktu yang
kalian tukarkan, nggak mungkin selamanya kalian akan tukarkan untuk ke dalam pekerjaan. Nggak mungkin selamanya waktunya kalian itu hanya melulu tentang uang. One day, kalian itu pasti menginginkan hal yang lebih indah, dimana kalian itu nggak perlu lagi bekerja karena kalian sudah bekerja cukup lama. Mulai sekarang adalah uang kalian itu yang bekerja buat mencari uang lagi. Nah, disinilah konsep dari investor. Investor sebenarnya ada 3 hal yang teman-teman harus perhatikan. Ini adalah prinsip dari investasi. Nah, yang pertama adalah level terendahnya adalah return. Sebagai orang yang baru terjun di dunia investasi, pasti yang kita lihat selalu apa? Return. Nggak bisa dipungkiri, saya pun waktu masih SMA, waktu masih kuliah, saya suka melihat return yang besar sekali. Return bisa sampai 100%, bisa 5% dalam 1 bulan. Artinya kalau misalkan 1 tahun bisa sampai 60%, wah saya seneng banget. Saya bakal masukin uang saya habis-habisan semuanya untuk melakukan investasi tersebut. Tapi itu adalah level investasi yang paling rendah. Karena apa? Karena kita cuma nafsu di return, sedangkan kita tidak memperhatikan resikonya. Ketika returnnya besar, otomatis resiko yang harus ditanggung itu juga pasti besar. Nggak mungkin ya return besar tapi resikonya tidak besar gitu kan. Itu adalah investasi level paling rendah. Prinsip yang kedua adalah seberapa konsisten. Nah, ini yang paling susah ya. Saya sudah melewati selama 4 tahun ini. Saya nggak cuma invest di properti, saya juga masukin saham ada nggak? Ada juga. Masukin kripto ada nggak? Ada juga. Saya belajar bahwa yang terpenting bukan cuma returnnya, tapi seberapa konsisten. Yakin nggak kamu tuh bisa melakukan investasi tersebut? Walaupun marketnya drop, walaupun marketnya itu benar-benar rusak sekalipun, kalian tetap percaya dan kalian masih mau beli. Bisa nggak seperti itu? Kalau nggak bisa, berarti kalian itu masih prinsip yang paling rendah banget. Cuman taunya return aja. Kalau marketnya drop, habis itu orang lain nggak ada yang returnnya besar, kalian nggak mau masuk. Nah, itu justru itu masih level yang paling rendah. Yang kedua itu adalah seberapa konsisten. Itu penting banget. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah otomatis nominalnya. Bisa nggak kalian investnya itu di sesuatu tempat secara konsisten, melakukan terus, dan ketika market lagi apapun kalian tetap invest. Jangan bilang kalian itu bisa return sampai 100%, 200%, tapi teman-teman, kalian itu cuma mengeluarkan 1% dari kekayaan teman-teman atau 5% dari kekayaan teman-teman. Buat apa fokus untuk mencari return yang 100%, tapi kalian cuma berani ngeluarinnya itu adalah 1% dari kekayaan teman-teman, 5% dari kekayaan teman-teman. Itu sama aja. Lebih baik kita fokus kepada return yang biasa-biasa saja. Maksudnya bukan rendah banget sampai kayak deposito, tapi jauh melebihi inflasi, tapi konsisten gitu loh. Karena ingat ya teman-teman, suatu saat ketika uang kalian sudah jauh lebih besar, yang paling penting adalah seberapa banyak uang yang kalian bisa secara konsisten. Misalkan gini, saya berani mengeluarkan 90% kekayaan saya untuk dimasukkan instrumen ke investasi yang saya sudah pelajarin banget. Saya yakin walaupun event marketnya drop, saya konsisten, saya berani. Nah, di sana itu baru benar-benar teman-teman masuk di tahap investor yang luar biasa bagus gitu. Walaupun marketnya lagi drop, walaupun lagi segimanapun, teman-teman tetap menyisihkan terus untuk membeli aset, untuk membeli instrumen investasi tersebut. Nah, saya sendiri sudah melakukan hal tersebut itu semenjak 4 tahun yang lalu. Saya berani mengeluarkan uang saya itu semuanya fokusnya taruh kemana? Taruh ke properti, taruh ke properti, taruh ke properti. Dari yang dulu itu tidak punya uang, terus kemudian menggunakan leverage dari propertinya, habis itu mulai 1 kosan, 2 kosan, 3 kosan, terus sampai puluhan kos-kosan ya. Itu saya konsisten, misalkan ada duit lebih, saya masukkan ke dalam properti. Tapi kalau nggak ada duit lebih, tetap saya leverage, pakai leverage dari perbankan itu untuk membantu pembelian propertinya. Saya secara konsisten, walaupun di 2020, teman-teman, saya 2020 masih membeli kos-kosan. 2021 saya masih membeli kos-kosan. 2022 saya juga baru aja membeli kos-kosan. Jadi secara konsisten saya berani mengeluarkan uang saya untuk membeli atau membangun atau menggunakan leverage. Itu semua yang saya gunakan untuk menjadi instrumen investasi. Disinilah bedanya teman-teman. Kalau teman-teman itu sudah berani melakukan hal itu, artinya teman-teman tahu pasti ada namanya takaran. Nggak mungkin instrumen tersebut itu bisa menghasilkan return sampai ratusan persen per tahunnya. Itu saya yakin 100% teman-teman nggak bakal mengeluarkan 90% dari kekayaannya teman-teman. Kalaupun teman-teman melakukan hal itu pasti teman-teman baru pertama kali mulai. Seperti yang saya lakukan pada saat saya kuliah. Uang saya waktu itu 100 juta dari bisnis
games, F&B itu saya juga masukkan 100 juta ke dalam trading future. Yang terjadi apa? Akhirnya malah hilang semua gitu kan. Saya sampai stres berat. Di sini, di dalam video ini, saya ingin mengasih tahu ya, kalau teman-teman menukarkan waktunya kalian, terus habis itu untuk menjadi pengusaha, dan kalian itu dapat reward, uang kalian bisa jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu sangat possible. Tapi kalau misalkan di investasi, investor, uang kalian 2 kali lipat, 3 kali lipat, kalau selama kalian tidak menggunakan leverage, itu susah banget. Makanya aku sukanya di properti karena bisa menggunakan leverage. Berbeda dengan instrumen-instrumen yang lainnya, tidak bisa menggunakan leverage. Nah, maksudnya gimana leverage dari properti? Apa yang membedakan properti dengan instrumen yang lainnya? Itu nanti mungkin akan saya bahas di next video. Nah, di sini yang ingin saya bahas, teman-teman, kalau kalian mau menjadi investor, itu adalah long term games banget. Kalian itu butuh waktu yang sangat lama. Saya sendiri, walaupun menggunakan leverage, kadang-kadang bisa mendobel kekayaan saya itu dalam waktu beberapa bulan, beberapa tahun. Ujung-ujungnya itu nggak bisa dilakukan terus-menerus. Yang saya mainkan ini adalah long term games. Kalau teman-teman mencari yang short term games, di mana kalian itu bisa untung berapa ratus kali lipat hanya dalam beberapa tahun, dan itu pasti namanya trading ya teman-teman. Itu juga bekerja, jangan sampai salah kaprah. Itu bukan investor, itu bukan investasi, itu trading ya. Tapi kalau kita di sini, ini kita bicara tentang 10 tahun, tentang 15 tahun. Ujung-ujungnya juga sama sebenarnya. Kalian mau pakai jalur pengusaha, kalian mau pakai jalur investor, ujung-ujungnya sama teman-teman. Kalian ketika jadi pengusaha, kalian banyak duit, pasti belinya properti. Sedangkan saya menggunakan leverage, perbantuan dari perbankan, membeli sebuah properti, saya bisa beli propertinya itu sekarang. Walaupun ini masih menggunakan duitnya perbankan. Tapi 10-15 tahun, properti tersebut itu udah menjadi milik saya secara murni. Bayangkan kalau misalkan saya itu bisa mengakuisisi properti terus-menerus secara konsisten ya kan. Hanya dalam waktu 4 tahun saja saya sudah bisa memiliki 14 gitu kan. Nanti kalau misalkan saya terus melakukan konsisten seperti ini, bayangkan teman-teman, kalau misalkan satu properti kedepannya nilainya 4M, 5M, kedepannya saya punya 10 aja, itu udah aset berapa? Aset sekitar 50M. Walaupun sekarang statusnya masih perbankan, in the next 15 years, tanpa saya membayar pakai kantong pribadi saya, itu semua asetnya itu adalah milik saya sendiri. Jadi ini adalah perbedaan ya. Kalau misalkan teman-teman berusaha, bisa nggak? Ya bisa, kerja terus, menukarkan waktu terus. Cuman ya akan ada saatnya teman-teman kan pasti menjadi investor juga. Lebih bagus adalah dua-duanya dijalankan. Ketika teman-teman menjalankan hari-hari Senin sampai Jumat menjadi pengusaha, Jumat Sabtunya mencoba hunting properti, cari properti-properti yang under value, dan akhirnya menjadi investor properti juga. Kedepannya juga sama lah pasti. Kalian mau sekaya apapun, pasti kalian akhirnya juga beli properti juga. Lebih bagus dua-duanya dijalankan dari sekarang. Senin sampai Jumat fokus kepada menjadi pengusaha, Jumat Sabtu Minggu fokusnya cari properti-properti yang under value, cari kos-kosannya teman-teman, dan pastinya lebih enak mana, pengusaha atau investor? Saya pilih untuk menjadi kedua-duanya, karena untuk menjadi investor aja itu juga pasti boring banget. Saya bukan orang yang suka dimana setiap hari itu bener-bener malas-malasan. Saya lebih suka setiap hari itu produktif. Senin sampai Jumat ya bener-bener fokus untuk bekerja, nanti Jumat Sabtu Minggu kalau bisa kita melakukan investasi. Kurang lebih seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman supaya banyak teman-teman yang tahu. Thank you for watching, and I'll see you in the next video guys. See ya.